Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Muhammad Rifli Fadhan. Aku lahir di Palembang 2 Juni 2003 dan aku lahir bertepatan dengan ulang tahun ayahku. Aku sekarang tinggal di komplek Geria Sukajadi Permai 1, Blok J nomor 14. Sebelumnya rumahku berada di tempat lahirku, yaitu di Palembang. Namun pada tahun 2007 orang tuaku memutuskan untuk pindah. Aku merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Aan adalah panggilanku. Aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sekarang ini aku sudah berada di jenjang sekolah menengah atas. Untuk latar belakang pendidikanku, pada tahun 2008 aku pernah menempuh pendidikan di salah satu taman kanak-kanak di daerahku selama 1 tahun lamanya. Di TK inilah aku mulai mengenal yang namanya kalistung, yaitu baca tulis dan berhitung. Di masa TK, tak banyak yang aku ingat. Yang jelas diriku waktu itu dikenal dengan anak yang pendiam dan cengeng. Sampai akhirnya pun aku menyelesaikan pendidikan TK-ku pada tahun 2009. Dan setelahnya aku melanjutkan jenjang pendidikan yang selanjutnya, yaitu sekolah dasar yang letaknya di daerahku. Disinilah apa yang kudapatkan sewaktu TK diasah dan ditambah kembali pengetahuannya oleh guru-guru baruku semasa SD. Tepatnya aku kembali dikenal dengan anak yang cengeng, penakut dan pendiam dan tak banyak bicara. Selama perjalanan SD, banyak suka duka yang aku lewatkan bersama teman-temanku. Masa-masa di mana pola pikirku yang belum matang dan cenderung kekanak-kanakan membuatku tak bisa mengatur diriku kala itu. Setiap pulang sekolah, hampir setiap harinya aku selalu pergi bermain bersama teman-temanku hingga matahari terbenam. Saat SD, aku menekuni hobiku, yaitu bermain tenis meja atau yang kita kenal dengan pingpong. Dari hobi itulah aku bisa mendapatkan prestasi di bidang non-akademik, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kecamatan. Sayangnya aku tidak pernah lolos ke tingkat nasional. Namun tentunya orang tuaku bangga karena melihat anak yang berprestasi. Dan akhirnya masa SD ku pun sudah berakhir. Berbagai macam ujian sudah aku lewatkan, dan selanjutnya tentu aku melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Tibalah aku di masa SMP, yaitu SMP Negeri 1 Tangkelapa. Ini merupakan perjalanan ataupun sejarah baru bagiku yang sebelumnya aku berseragam putih merah dan kini telah berganti menjadi putih biru. Tentunya bakal banyak sekali kisah, teman, pengalaman dan ilmu yang akan kudapatkan di sini. Ketika awal masuk SMP, aku berpikir bahwa ini sungguh berbeda dari masa-masa SD sebelumnya. Aku dituntut untuk harus dapat berdinamika dengan lingkunganku yang baru ini. Motivasi telah aku dapatkan, namun sayang di awal semester aku tak dapat berperingkat teratas karena aku tahu di awal aku masih tidak serius dalam belajar dan juga banyak faktor lain yang membuatku lalai dan terlena hingga di penghujung semester terakhir pun aku masih dalam keadaan yang sama. Pada saat SMP aku banyak menemukan hobiku yang baru, mulai dari ikut pramuka, ikut ekskul bola basket, dan sampai akhirnya aku menemui titik bosan. Pada akhirnya aku menemukan ekskul yang aku senangi, yaitu ekskul futsal. Seiring berjalannya waktu, aku tidak lagi serius menekuni pingpong dan aku serius menekuni ekskul futsal. Alhamdulillah aku masih bisa berprestasi banyak menjuari event-event antar sekolah. Di SMP juga aku tergabung di organisasi OSIS. Aku tergabung di seksi bidang penjas sesuai dengan apa yang aku senangi, yaitu olahraga. Tibalah saatnya ujian kenaikan kelas, yang mana hasil ujianku sedikit mengalami peningkatan setelah sebelumnya nilaiku benar-benar anjlok. Namun kali ini setidaknya nilaiku baik dan ada peningkatan walau tak juara. Dan tibalah aku di ujung masa SMP. Sekarang aku sudah berada di kelas 9. Tentunya keseriusan dalam belajar harus ditingkatkan guna untuk mempersiapkan diri untuk berganti jenjang yang baru agar dapat mendapat nilai serta kelulusan menuju ke sekolah yang diinginkan. Alhasil, setelah melewati berbagai ujian akhir semester, aku lulus. Setelah itu aku melanjutkan ke sekolah menengah atas, tepatnya di SMA Negeri 1 Tangkelapa. Ini adalah jenjang terakhirku sebelum melangkah ke kehidupan yang sebenarnya. Tentulah ini kesempatan emasku untuk mempersiapkan masa depanku setelah ini. Namun di kelas 10 sampai di kelas 12 aku tak begitu berprestasi di kelas.
namun aku cukup puas dengan hasil belajarku. Dan juga itu adalah hasil yang harus aku terima sesuai dengan apa yang aku lakukan semasa kegiatan belajar di sekolah. Namun, setidaknya di luar dari itu, syukurnya aku telah dikasih kesempatan oleh Sang Pencipta untuk dapat ikut aktif di berbagai kegiatan non-akademik. Salah satunya yaitu di dunia organisasi. Di sekolah aku tergabung dalam keanggotaan dan kepengurusan OSIS masa bakti 2018, 2019, dan 2019-2020. Di masa bakti pertama aku sebagai anggota yaitu di bidang penjas, dan periode selanjutnya aku masih penjas dengan jabatan yang sama yaitu anggota. Sayangnya di masa bakti 2009 ini tak banyak yang dapat kami lakukan di tengah pandemi COVID-19. Namun ini sudah menjadi pencapaian yang luar biasa bagi kami. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Selain OSIS, juga aku tergabung di ekstrakurikuler futsal, dan aku dipercaya menjadi ketua ekskul futsal. Di SMA inilah aku banyak mengikuti pertandingan sampai-sampai aku kewalahan dalam belajar. Dan nilaiku tidak cukup bagus, tapi orang tuaku bangga karena aku bisa berprestasi di bidang non-akademik. Ini belum berakhir, perjalananku masih panjang. Semoga apa yang aku cita-citakan serta aku usahakan dapat terbayar dan diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat aku ceritakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Buat kalian teman-teman, seperjuangan tetap bersemangat. Ingat ada orang tua yang harus kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.